Selamat bertemu dengan kami bagi saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung dengan kami di Jemaat Fisdak untuk acara ibadah malam ini. Waktu Amerika ya, waktu New Jersey. Kami di Jemaat Fisdak bersyukur karena pada pembukaan Sabat, Bapak Jaminten Sihotang telah memimpin kita dalam acara ibadah kita, dan tadi malam juga waktu Amerika Pendeta Muda Tulus Nenggolan, walaupun dia ada di California waktu itu, dia sudah membawakan acara ibadah kita untuk hari Minggu malam waktu Amerika. Pada saat ini kita bersyukur kita dapat kembali juga bersama-sama untuk berbakti, dan seperti biasa kita akan mendengarkan satu lagu pujian dan kemudian doa buka acara kita akan dibawakan oleh Om Pendeta Rein Kesaulia. Silakan, Dek. Ku kan hidup selamanya, susahku berakhirlah. Yesuslah juru selamatku, dan ku kan hidup selamanya. Ku tahu namaku tertera di dalam kitab kehidupan, karena Yesus telah mati bagiku. Ku kan hidup selamanya. Raja di atas segala raja, juru selamat manusia, Kalvari bukti kasih-Nya, agar ku hidup selamanya. ku kan hidup selamanya, susahku berakhirlah. Yesuslah juru selamatku, dan ku kan hidup selamanya. Walaupun di dalam dunia ku tak memiliki harta, tapi Yesus telah sediakan bagiku hidup selama-lamanya. Suatu saat Dia kembali jemput kita semua. Ku kan terbang ke istana mulia. Ku kan hidup selamanya. Ku kan hidup selamanya, susahku berakhirlah. Yesuslah juru selamatku, dan ku kan hidup selamanya. Ku kan hidup selamanya, Selamanya. susahku berakhirlah. Oh ya, Yesuslah juru selamatku, dan ku kan hidup selamanya. Yesuslah juru selamatku, dan ku kan hidup selamanya. selamanya, selamanya, selamanya. Ku kan hidup selamanya, Selamanya. susahku berakhirlah. Oh ya, Yesuslah juru selamatku, dan ku kan hidup selamanya. Ku kan hidup selamanya, selamanya. susahku berakhirlah. Oh ya, Yesuslah juru selamatku, dan ku kan hidup selamanya. Yesuslah juru selamatku, dan ku kan hidup selamanya. selamanya, selamanya, selamanya. Tentunya kita ucapkan terima kasih banyak ya dari Jemaat Fisdak bagi kuartet yang telah membawakan satu lagu pujian bagi kita. Baik, untuk memulaikan acara kita sekali lagi saya ingin mengundang Om Pendeta Rein Kesaulia untuk dapat membuka dalam doa. Silakan Om Rein. Ya, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk berkat nafas hidup dan kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Teristimewa kesempatan yang kami terima pada saat ini untuk mendengarkan sabda-Mu. Kami tetap percaya akan kuasa
Roh Kudus yang akan menguasai pendeta Stephen Rantung dan kami semua di dalam pengertian yang sempurna akan maksud Tuhan bagi kehidupan masing-masing kami. Tuhan menjaga semua peralatan yang digunakan, memberkati semua kami yang mendengarkan, dan biarlah pekabaran ini akan menolong kami akan hidup dari hari ke hari semakin sama dengan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah dengar dan jawab doa kami. Terima kasih pula Engkau telah mengampuni kami. Kehendak Tuhan yang jadi, kami sudah berdoa dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan penebus kami. Amin. Terima kasih banyak pada Om Pendeta Rain yang sudah membawakan doa buka kita di acara ibadah kita pada saat ini. Baik saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran kita yang puji Tuhan sudah dimulaikan oleh Bapak Jaminten Sihotang pada dia sudah membahas pendahuluan dari pelajaran kita. Judul sepanjang minggu ini adalah istirahat, hubungan dan penyembuhan. Hubungan antara istirahat, relationship dan healing atau penyembuhan. Minggu Pendeta Muda Tulus sudah membahas tentang menghadapi masa lalu. Bagaimana menghadapi masa lalu yang dia sudah bahas. Lalu pada saat ini kita akan membahas tentang menata panggung. How to setting the stage. Jadi bagaimana, apa latar belakang dari kenapa sampai Yusuf bisa berhasil. Berhasil dalam hal apa dia? Kita akan mempelajari tentang mengampuni dan melupakan. Lalu kemudian menjadikannya praktis. Bagaimana kita akan membahas tentang pengampunan tersebut. Jadi sepanjang hari, mulai besok malam waktu Amerika, Selasa, Rabu, dan Kamis, kita akan membahas tentang pengampunan. Tetapi pada malam hari ini kita membahas tentang bagaimana supaya pengampunan itu dapat terjadi, dengan kata lain. Jadi apa latar belakangnya, apa yang harus ditata. Itulah sebabnya pada saat ini kita akan membahas tentang menata panggung, setting the stage. Jadi apa yang menyebabkan Yusuf bisa berhasil mengampuni? Bagaimana Yusuf bisa mengampuni? Bagaimana saudara dan saya juga bisa memiliki hal yang sama dapat terjadi dalam kehidupan kita. Kita mengampuni orang yang menyakiti kita, Atau juga mungkin dengan kata lainnya kita juga bisa terlepas dari rasa bersalah juga mungkin yang telah menjadi bagian kita semua. Jadi inilah yang kita akan coba untuk bahas pada saat ini. Bagaimana latar belakang dari proses pengampunan yang telah menjadikan Yusuf berhasil mengampuni anggota-anggota keluarganya yang telah menyakiti dia, yang telah menjual dia. Mari kita langsung masuk saja ke bacaan pelajaran kita. Yusuf telah mengampuni saudara-saudaranya. Kita tidak tahu persis kapan Yusuf mengampuni mereka. Tapi itu jelas jauh sebelum mereka muncul, sebelum mereka bertemu kembali. Nanti kita akan lihat 20 tahun kemudian dengan kata lain. Jadi kapan dia mulai mengampuni, kita tidak bisa mengetahui dari Alkitab, tapi dia telah mengampuni jauh sebelum pertemuan mereka. Yusuf, pelajaran kita katakan, Yusuf mungkin tidak akan pernah berkembang di Mesir jika dia tidak mengampuni. Kenapa? Karena kemungkinan besar kemarahan dan kepahitan itu akan menggerogoti jiwanya dan merusak hubungannya dengan Tuhan. Jadi penulis pelajaran kita dan saya juga percaya bahwa pengampunan itu dia sudah hadapi, dia sudah dapatkan, dia sudah miliki saat dia berada di rumah Potifar. Kalau tidak, bagaimana dia bisa bekerja dengan bebas kalau masih ada dendam, kemarahan, dan lain sebagainya. Beberapa studi, pelajaran kita katakan, beberapa studi dari orang-orang yang selamat dari tragedi yang ditimpakan pada mereka oleh orang lain telah menyoroti fakta bahwa bagi para korban penderitaan yang paling mengerikan, pengampunan adalah faktor kunci untuk menemukan kesembuhan dan untuk menyatukan kembali kehidupan mereka. Tanpa pengampunan, kita tetap menjadi korban. Kita tetap adalah korban. Pengampunan lebih banyak berhubungan dengan diri kita sendiri daripada dengan orang atau orang-orang yang telah menganiaya kita. Selama 10 tahun di Ethiopia kami bertetangga negaranya itu dengan Rwanda. Kita tahu apa yang terjadi di tahun 1990-an di Rwanda. Kita tahu apa yang terjadi, genocide yang di sana. Tapi begitu banyak cerita demi cerita yang menyatakan bagaimana orang-orang yang mengampuni itu justru mereka yang lebih berhasil dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena mereka bisa move on. Mereka bisa move on. Kenapa? Kalau kita masih dendam dengan orang lain,
Orang itu mungkin sudah tidak merasakan apa yang mereka lakukan, tapi kita terus yang merasa apa ya? Kita terus yang memiliki perasaan yang tidak enak tersebut ya. Nanti kita akan lihat besok ya tentang pengampunan ini secara lebih spesifik. Jadi, meskipun Yusuf telah mengampuni saudara-saudaranya, dia tidak mau membiarkan hubungan keluarga itu mengambil tempat di mana dia meninggalkan mereka, yaitu lubang kering di Dotan. Dia harus melihat apakah yang ada, apakah ada yang berubah. Jadi walaupun dia sudah mengampuni, tapi dia ingin make sure, dia ingin memastikan, jangan sampai saudara-saudaranya itu masih sama seperti sebelum mereka waktu mereka menjual Yusuf sebagai budak. Jadi dia ingin melihat apakah ada perubahan, ya? Apakah ada perubahan. Nah, apakah yang tanpa sengaja didengar oleh Yusuf pada saat saudara-saudaranya berbicara, ya? Yusuf sudah mencobai mereka, ya. Jadi berkali-kali ini setelah masa kekeringan itu ya, mereka pertama kali datang, lalu kemudian berulang kali mereka datang kembali dengan kata lain ya dalam kisah Yusuf. Tapi ada satu peristiwa di mana Yusuf bisa mendengar percakapan mereka yang menandakan wah ada perubahan ya. Ada perubahan yang telah terjadi. Jadi pertanyaannya, apakah yang Yusuf pelajari tentang saudara-saudaranya? Kejadian 42 ayat 1 sampai 24. Maka dikatakan mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya? Itu mereka sedang berbicara tentang Yusuf. Tapi mereka tidak tahu, Yusuf dengar, Yusuf mengerti. Mereka tidak tahu, tapi mereka sedang berbicara ya. Bukankah kita telah melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya, itulah masalah kita sekarang ini. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Ayat 22. Lalu Ruben menjawab mereka, bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu. Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita. Lalu ayat 23 katakan, tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka. Sebab mereka memakai seorang juru bahasa, ada translator yang Yusuf pura-pura tidak mengerti bahasa orang-orang Ibrani ini, ya, dia pakai translator ya. Ayat 24, maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Yusuf menangis. Kenapa? Karena dia tahu ada perubahan yang terjadi kepada kakak-kakaknya itu ya. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belunggu di depan mata mereka. Jadi ini peristiwa yang apa ya terjadi sebelum dia tes, dia sedang mentes dengan cara apa? Dengan salah satu terakhir yang dia lakukan adalah membelenggu Simeon. Nah, semua pelajaran kita katakan, semua komunikasi telah dilakukan melalui penerjemah. Saudara-saudara Yusuf tidak menyadari bahwa Yusuf dapat memahami mereka. Yusuf mendengar pengakuan saudara-saudaranya. Saudara-saudara itu mengira bahwa dengan menyingkirkan Yusuf, mereka akan bebas dari laporan Yusuf kepada ayah mereka. Waktu Yusuf dijual ya, mereka pikir wah udahlah, tidak ada lagi laporan yang akan dibawakan oleh Yusuf pada ayah mereka. Ya. Mereka berpikir bahwa mereka tidak harus bertahan dengan mimpi-mimpinya atau menyaksikan dia bersenang-senang dengan pakaian yang istimewa yang diberikan oleh Yakub kepada Yusuf ya. Sebagai bentuk kesayangan ayah mereka. Tapi bukannya menemukan istirahat setelah mereka mencoba untuk menyingkirkan Yusuf supaya tidak ada yang laporan yang memburukan mereka. Tapi apa yang terjadi? Justru mereka tidak mendapatkan rest. Mereka tidak mendapatkan kedamaian jiwa. Mereka bahkan telah diganggu oleh hati nurani bersalah selama bertahun-tahun. Perbuatan mereka telah menyebabkan kegelisahan dan ketakutan melumpuhkan akan pembalasan Allah. Yusuf sebenarnya merasa kasihan atas penderitaan mereka. Itulah sebabnya dia menangisi mereka. Yusuf mengetahui bahwa kelaparan masih akan berlangsung beberapa tahun lagi. Dan karena itu dia bersikeras agar mereka membawa Benyamin. Saat itu Benyamin belum dibawa ya. Jadi mereka harus bawa Benyamin kembali bersama-sama pada saat mereka datang untuk membeli gandum. Anda terus bisa baca dari Kejadian 42 ayat 20. Dia juga bahkan menyandera Simeon, Kejadian 42 ayat 24. Nah, setelah dia melihat bahwa Benyamin masih hidup, dia mengadakan pesta di mana dia jelas menunjukkan pilih kasih. Jadi ini setelah mereka kemudian datang kembali ya. Kembali mereka datang, bawa Benyamin, dia buat pesta, dia menunjuk ya, lalu bukan itu saja, dia tes lagi saudara-saudaranya. Dia berikan makanan yang lebih banyak kepada Benyamin ya, untuk melihat apakah pola kecemburuan yang lama itu masih ada di sana.
Nah, saudara-saudara tidak menunjukkan tanda-tanda cemburu. Rupanya mereka telah bertobat ya. Tetapi Yusuf juga tetap mengetahui betapa liciknya mereka dahulu. Lagi pula, ya Yusuf tahu mereka menipu seluruh kota. Itu Kejadian 34 ayat 13 ya. Lalu dia pasti juga membayangkan bahwa mereka pasti berbohong pada ayah mereka sendiri tentang nasibnya waktu dia dijual ya. Dalam Kejadian 37 ayat 1 sampai 34. Jadi dia menyusun satu tes besar lagi. Dia kasih ya, selain dia kasih apa? Benyamin, lalu apa lagi? Dia buat kalau Anda bisa baca Kejadian 44, dia buat satu tes, dia bilang dia kasih semua lalu suruh pulang, lalu kemudian dia kejar mereka. Kenapa? Ada pialanya, dia taruh di mana? Dia taruh di tempat beras atau bukan beras ya, gandum yang dimiliki oleh Benyamin. Jadi dia dengan kata lain ingin mencoba, ini masih mau cari istilahnya mau cari selamat masing-masing mereka atau mereka memiliki kasih kepada adik mereka Benyamin. Tapi kita tahu, kalau Anda bisa membaca Kejadian 44, bagaimana kakak-kakaknya ini membela. Yehuda katakan, jangan ditangkap ini Benyamin, sayalah yang ditangkap daripada. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara Yusuf itu sekarang gantinya mereka lah yang yang menjual Yusuf sebagai budak. Tapi seperti Yehuda, dia bersedia menjadi budak menggantikan Benyamin. Itulah kerelaan Yehuda. Ya, yang hebat ya. Dialah yang memaksakan dulu, dia yang paksa Yusuf untuk dijual. Ruben coba-coba untuk tahan, tapi dia yang paksa. Tapi pada saat Yusuf memberikan tes kepada Benyamin, yang harusnya Benyamin yang ditahan ya, karena dites oleh Yusuf, tapi Yehuda katakan tahan saya. Jadikanlah saya budak, jangan jadikan Benyamin. Saya tidak tahan, saya tidak ingin lagi melihat penderitaan ayah saya. Ayah saya sudah kehilangan anaknya, yaitu si Yusuf. Saya tidak mau dia kehilangan lagi anaknya, adik daripada Yusuf yang dari satu ibu ya, yaitu si Benyamin. Jadi begitu hebat pertobatan yang terjadi kepada saudara-saudara daripada Yusuf. Bacalah Kejadian 45 ayat 1 sampai 15. Apakah yang dikatakan pasal ini kepada kita tentang bagaimana perasaan Yusuf akan saudara-saudaranya dan pengampunan yang telah dia berikan kepada mereka? Pelajaran apa yang harus kita ambil dari kisah ini untuk diri kita sendiri? Kejadian 45 ayat 1 sampai 15 berbicara Yusuf tidak tahan lagi. Dia sudah tahu saudara-saudaranya sudah bertobat, ya. Lalu dia tidak tahan, lalu dia apa? Dia berseru kepada orang-orang suruhannya atau pegawai-pegawainya. Suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun, ayat 2 katakan, tidak ada seorang pun tinggal di situ bersama Yusuf ketika ia kemudian apa? Memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ya, setelah itu menangislah ia keras-keras. Bayangkan, dia suruh orang keluar dari tempat itu supaya orang tidak tahu apa yang terjadi, tetapi apa yang terjadi kemudian diketahui oleh semua orang. Apa yang terjadi karena ia menangis keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Tidak ada yang rahasia di istana Firaun. Ya, tidak ada yang rahasia dengan kata lain ya. Apa yang terjadi? Pengampunan yang diberikan oleh Yusuf itu adalah bau-bauan harum yang didengar oleh seluruh istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, ya. Yusuf berkata kepada saudara, akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudara tidak menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf pada saudara-saudara itu, marilah dekat-dekat. Mari dekat-dekat. Artinya kalau kita diminta untuk dekat, ada yang sangat penting yang ingin kita katakan. Maka mendekatlah mereka katanya, akulah Yusuf. Kenapa harus 2 kali? Mungkin yang pertama ini ada kenapa Yusuf harus bilang 2 kali, akulah Yusuf. Ya, masih hidupkah Bapa? Mereka belum yakin. Terus terang mereka belum yakin karena bisa saja mereka pikir wah adik mereka Yusuf mungkin bercerita dengan orang lain lalu apalah. Tapi berikut ini apa yang Yusuf katakan ini tidak bisa diketahui kalau itu bukan oleh Yusuf sendiri. Ya, kenapa? Apa yang dikatakan? Di sini Yusuf secara spesifik katakan dia Yusufnya itu dengan ada keterangan yang lebih spesifik. Apa yang dia katakan? Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Wah, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Jadi hanya Yusuf sendiri yang tahu apa yang betul-betul terjadi antara Yusuf dan saudaranya. Akulah Yusuf yang kamu jual ke Mesir. Tapi sekarang janganlah bersusah hati. Janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu.
Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Lalu Allah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu apa? Tertolong. Lalu kemudian dia atur ayat selanjutnya bagaimana dia atur, ditanya tentang apa? Ayahnya, dan bagi mereka untuk segala datang ke tempat yang sudah Yusuf sediakan bagi mereka, yaitu di tanah Goshen. Bawa semua, datanglah semua di Mesir. Ayat 11, aku akan memelihara engkau. Ya, masih ada 5 tahun lagi kelaparan ini. Jangan jatuh miskin, engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut dengan engkau. Datang, bawa Bapak kemari. Lalu kemudian apa? Ayat 14, dipeluknya lah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudara-saudaranya dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Happy ending ya, ada akhir yang membahagiakan terjadi antara Yusuf dan saudara-saudaranya. Sering kita dengar cerita ini, senang kita mendengar tentang kisah Yusuf ini. Tapi seringkali pada saat itu terjadi dalam diri kita, saat kita disakiti, dapatkah kita mengampuni orang yang menyakiti kita? Ini apa ya? Boleh kita lihat ini? Ini satu hal yang sangat berat. Sangat berat yang terjadi. Tetapi apa kira-kira yang mendasari? Apa yang menyebabkan Yusuf dapat bertindak dalam memberikan pengampunan seperti yang kita sudah pelajari dari Kejadian sampai Fatsalnya yang ke-45 ini? Bagaimana? Apa kira-kira yang menjadi latar belakang? Ya. Yusuf tidak memiliki kehidupan keluarga yang bisa memberikan karakter yang bagus. Ayahnya pilih kasih, saudara-saudaranya itu macam-macam, jual dia bahkan sebagai budak. Tidak ada contoh yang baik. Dari mana yang ini sampai dia dapat memiliki hal tersebut? Satu-satunya jawaban, dia bukan dapat itu dari kebudayaannya, bukan dari lingkungan keluarganya, bukan dari DNA-nya. Satu-satunya jawaban itu adalah dari Tuhan. Allah yang bekerja untuk kebaikan di dalam diri Yusuf. Mari kita hubungkan pelajaran kita dengan Roma 8 ayat 28. Sering kita dengar ayat ini, Roma 8 ayat 28. Ya, katakan, kita tahu sekarang, Rasul Paulus katakan, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ujung-ujungnya kan baik antara Yusuf dan keluarganya dan saudara-saudaranya. Keluarganya diselamatkan ya. Itu mendatangkan kebaikan. Tapi kita tahu, kita lihat apa? Allah yang berada di balik panggung. Allah lah yang setting the stage. Tuhan yang menyebabkan ini semua kekuatan. Jadi bukan kekuatan Yusuf saja. Bukan kekuatan saya dan saudara untuk mengampuni. Harus ada Allah yang turut bekerja. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 20 tahun sudah berlalu saat Yusuf terakhir melihat saudara-saudaranya. Seringkali mungkin Anda katakan, oh pendeta, mungkin time heals. Waktu menyembuhkan, siapa bilang? Kita lihat bagaimana Esau dan Yakub sekalipun ya. Yakub itu pada saat Esau datang, itu nanti suatu waktu ya, saya sudah pernah khotbahkan juga ya. Esau itu datang untuk bertutur saat Yakub pulang, Esau itu datang untuk dengan 150 apa? Prajuritnya untuk menghukum Yakub. Jadi bukan hanya Yakub yang bergumul dengan Tuhan pada satu malam itu sampai pagi, tapi malaikat Allah juga mengunjungi Esau ya, supaya Esau memiliki pengampunan terhadap adiknya Yakub. Jadi segala sesuatu itu time does not heal. Tetapi Tuhanlah yang mengampuni. Tuhanlah yang memberikan roh pengampunan di dalam diri Yusuf ya, dan juga Esau ya, yang kita akan lihat mungkin suatu waktu ya. Jadi 20 tahun berlalu saat Yusuf terakhir melihat saudara-saudaranya ya. Kenapa 20 tahun? Ya, 13 tahun kurang lebih dia berada di rumah Potifar dan dia ada di dalam apa? Penjara. Lalu kemudian setelah dia keluar penjara kita tahu ada 7 tahun masa kelimpahan di Mesir. Lalu kemudian saudara-saudaranya datang. Jadi minimal 20-21 tahun itu. Jadi sudah berlalu saat Yusuf terakhir melihat apa ya? Saudara-saudaranya ya. Tapi coba kita lihat. Dalam Kejadian 37, Yusuf pergi untuk melihat, untuk menemui saudara-saudaranya. Dia pergi untuk disuruh oleh ayahnya, lihat keadaan kakak-kakakmu, lihat keadaan kakak-kakakmu. Tapi apa akibatnya setelah dia pergi, dia masuk lubang, dijual sebagai budak.
Tapi apa yang terjadi kemudian kepada Yusuf yang dimasukkan ke dalam lubang dan kemudian dijual kepada budak? Itulah dunia ini berputar, saudara ya. Kita harus tahu dunia ini apa ya. Berputar. Kejadian 42, justru kita lihat sekarang, saudara-saudaranya pergi untuk menemui Yusuf untuk beli makanan ya. Jadi itulah terputar. Yusuf yang tadinya pergi, sekarang Yusuf yang apa? Sekarang Yusuf yang dikunjungi, ya saudara-saudaranya yang Yusuf pergi untuk menemui dia. Tapi mari kita lihat, dia katakan apa? Dia tidak marah, walaupun dia tes mereka, dia tidak marah. Ya, dia tidak balas dendam, dan dia katakan apa? Ini semua terjadi, jangan sedih, ya, jangan bersusah hati, jangan menyesali diri, jangan miliki rasa bersalah, karena kamu telah menjual aku ke Mesir. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Nah, kehidupannya siapa? Kehidupannya siapa yang harus dijaga oleh Allah melalui Yusuf? Kehidupan siapa kira-kira? Ya mungkin secara gampang kita dapat katakan ya tentu saja pendeta. Kehidupan siapa ya? Kehidupan keluarganya, kehidupan saudara-saudaranya. Itulah yang tertulis dalam Kejadian 45 ayat 7. Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara apa? Memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Kata Allah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu, to preserve a remnant. Ini selalu berbicara tentang apa? Umat sisa, a remnant. Kelanjutan keturunanmu, sisa keturunanmu dan kata lain. Jadi dengan ini satu prinsip yang penting sekali. Tuhan tidak pernah artinya setan tidak akan pernah menghabiskan umat-umat sisa Tuhan. Selalu ada yang apa? Jangan kita seperti ada Nabi Elia saat dia menghadapi serangan-serangan, dia kata, Tuhan siapa lagi yang ada umat sisa ini? Apa cuman saya? Nah Tuhan katakan, Elia jangan salah, ada 500. Ada 500 umat-umat setia bersama-sama dengan engkau. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa kita selamat sendirian atau hanya Tuhan. Tidak. Tuhan memiliki the remnant church. Umat-umat sisa yang tetap akan bertahan. Jangan pernah kita melihat di dalam gereja atau waduh siapa yang bisa jadi contoh untuk kita. Nggak ada yang benar lagi dalam gereja. Nggak ada lagi yang benar di organisasi dan lain sebagainya. Ya mungkin Anda tidak melihat seperti Tuhan melihat. Tuhan selalu memiliki apa? The remnant. Keturunan-keturunan atau umat-umat sisa yang terus akan mendapatkan pemeliharaan dari Tuhan. Nah, sekali lagi, ini bukan hanya kaum keluarganya. Kalau Anda membaca Kejadian 50 ayat 20, setelah Yakub mati, Yusuf kembali mengulangi jaminan dia tidak akan balas dendam kepada saudara-saudaranya. Dan apa yang dia katakan dalam Kejadian 50 ayat 20? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Kamu telah melakukan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Allah telah rancangan kamu jahat, tapi rancangan Allah yang dari kamu yang jahat, Allah luruskan rancangan tersebut untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Itulah sebabnya saya hubungkan ayat ini, pelajaran kita dengan Roma 8 ayat apa ya? Roma 8 ayat 28. Karena ini berbicara tentang kebaikan yang dapat terjadi. Yaitu Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yaitu apa? Memelihara hidup suatu bangsa yang apa? Memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini tidak sedang berbicara tentang bangsa Israel saja. Mereka belum menjadi satu bangsa. Ini juga berbicara tentang apa? Bangsa Mesir. Bahasa Inggrisnya, katakan bukan dalam Kejadian 50 ayat 20 ini, Genesis 50 verse 20, dikatakan apa? Genesis 50:20, Kejadian 50 ayat 20 bahasa Inggrisnya katakan apa? You intended to harm me. Kamu berencana untuk yang jahat terhadap aku, but God intended it for good. Tapi Tuhan merekakan yang baik to accomplish what is now being done. Dengan maksud untuk apa? Mencapai apa yang telah terjadi sekarang, yaitu apa? The saving of many life. Yaitu keselamatan dari kehidupan banyak orang. Ya. Jadi itu bukan hanya kehidupan dari apa? Keluarga Yakub. Bukan kehidupan daripada keluarga Yakub, anak-anak Abraham, tapi juga umat manusia. Ya, berkat melalui Yusuf pada saat Yusuf masih di rumah Potifar, bukan istri Potifar, di rumah Potifar. Kejadian 39 ayat 5, pada saat itu dikatakan apa? Tuhan memberkati seluruh rumah Potifar karena Yusuf.
Sehingga berkat Tuhan ada di atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Saudara dan saya, kita jangan hanya menjadi berkat untuk ya kelompok kita, orang kita, anggota gereja kita. Kalau Tuhan memberkati kita, kita dapat menjadi berkat untuk sesama kita. Orang-orang yang bahkan tidak seyakin, sepercaya dengan kita. Dan inilah berkat Allah yang sudah kita bisa lihat melalui Yusuf, melalui Abraham itu sudah dijanjikan dalam Kejadian 12 ayat 2-3. Tuhan memberikan berkat janjinya, engkau akan menjadi berkat. Bukan hanya aku akan memberkati engkau, Tuhan berkata kepada Abraham, tapi engkau akan menjadi berkat. Ayat 3, Kejadian 12 ayat 3 katakan apa? Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Tapi sekali lagi, baik berkat, baik pengampunan, kebaikan, itu terjadi kalau Allah yang bekerja untuk kebaikan. Dan kuncinya itu ada dua. Yaitu apa? Kebaikan itu terjadi. Bekerjanya Allah di dalam diri Yusuf. Karena Yusuf yang mengasihi Allah dan Yusuf yang telah memiliki tujuan kehidupan yang Allah telah tetapkan dan kemudian dia laksanakan di dalam kehidupannya. Jadi dua poin ini penting. Jadi bukan hanya Allah bekerja kebaikan untuk semuanya, tidak. Tidak secara general. Allah mau kita melihat ini secara spesifik, yaitu apa? Untuk mereka yang mengasihi dia. Kalau kita membenci Allah, Allah nggak bisa paksakan hal yang baik terjadi. Kita aja nggak mau Allah. Kita tolak Allah. Kalau kita tolak Allah, hasilnya bukan kebaikan. Apa hasilnya? Dengan kata lain, tanpa kasih kepada Allah, tidak akan ada kebaikan, melainkan murka Allah yang jadi. Karena kita tolak dia. Tidak heran Roma 2 ayat 5 katakan apa? Roma 2 ayat 5, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau mengasihi Allah, hatimu yang tidak mau, bahasa Alkitabnya disunat, dilunakkan, dilembutkan. Karena kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, maka engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu murka Allah, pada waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi kalau kita tidak mengasihi Allah, Allah tidak bisa bekerja untuk kebaikan di dalam kehidupan kita. Jadi syarat pertama adalah kita harus mengasihi apa? Kita harus mengasihi Allah. Supaya ada kebaikan yang terjadi ujung-ujungnya di dalam peristiwa kehidupan kita, dalam sejarah diri kita. Kita harus mengasihi Allah. Kalau kita tidak mengasihi Allah, bukan yang baik, tapi murka yang akan menjadi bagian kita. Nah, apa artinya? Oh, pendeta, iya betul pendeta. Saya mengasihi Allah. Apa artinya saudara mengasihi Allah? Ya, apa artinya kita mengasihi Allah itu kita menuruti kehendak Allah dan kemudian melayani Allah, memenuhi kebutuhan-kebutuhan Allah. Ya, menuruti kehendak Allah bukan hanya sudahlah bicara tentang mulut, tapi ini kita harus menuruti kehendak Allah. Bukankah pendeta kasih itu penurutan? Ya mungkin kita katakan demikian. Kasih itu sama dengan penurutan. Menurut Yohanes 14 ayat 15, mungkin Anda pikir begitu ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala apa? Perintahku. Ini hati-hati dengan ayat ini ya. Kita bukan mengasihi Allah dengan penurutan. Loh, kenapa? Penurutan itu bukan jalan supaya apa ya? Memperoleh kasih Allah ya. Supaya memperoleh kasih Allah. Tapi karena Allah telah mengasihi kita, hasil daripada kasih Allah baru kita menurut. Ya, kita bukan mengasihi Allah dengan apa? Dengan penurutan kita. Poinnya, ini penting sekali ya. Poinnya adalah, hal ini tidak berarti, ayat ini, Yohanes 14 ayat 15, tidak berarti menurut perintah-perintah Allah itu sama dengan kasih. Kenapa? Kasih Allah itu bahkan pada saat kita masih berdosa sekalipun, kasihnya sudah dia nyatakan, dia sudah mati bagi kita. Itu bukan sebelum kita menuruti. Ya, dia sudah mengasihi kita waktu kita masih berdosa. Jadi sesungguhnya penurutan itu ya, itu adalah hasil daripada apa? Hasil daripada kasih Allah. Ya. Kasih adalah jenis hati. Kasih adalah sikap hati yang mendorong kita untuk menuruti perintah-perintahnya. Ya, jadi tidak heran waktu Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, ya, apakah engkau mengasihi aku? Apa yang Yesus katakan? Petrus, apakah engkau mau menuruti perintah-perintahku?
Petrus, apakah engkau mau mengembalakan domba-dombaku? Apa itu yang Yesus bilang? Oh tidak. Yesus pertama kali tanya dulu, Petrus, do you love me? Apakah engkau mengasihi aku? Lalu setelah Petrus berikan jawaban 3 kali, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, aku mengasihi kamu. Itu setelah ya-nya baru Yesus katakan apa? Gembalakanlah apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Jadi penurutan itu bukan supaya kita berada di dalam kasih Allah. Bukan itu bukti kasih Allah. Tidak. Penurutan itu adalah hasil dari kasih Allah. Hasil daripada kasih. Nah, kasih Allah itu juga bukan, oh saudara, bagaimana? Saya melayani Tuhan, saudara. Itu artinya apa? Saya mengasihi Allah karena saya melayani Tuhan. Sekali lagi, kasih itu bukan melayani Allah. Allah tidak perlu dilayani dalam tanda kutip ya, supaya kita ada dapat sesuatu dari Allah. Oh, kita harus apa? Kita harus membawa sesuatu, membawa sesajen kepada Allah, mempersembahkan sesuatu kepada Allah supaya Allah mengasihi kita. Oh tidak. Kisah 17 ayat 24-25 katakan apa? Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga Allah itu tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Jadi sekali lagi, dengan kata lain, Tuhan tidak perlu dilayani. Dia nggak perlu butuh apa-apa. Nah kalau saya dilayani oleh istri saya mungkin karena saya tidak tahu masak. Ya terus terang saya tidak tahu masak, saudara ya. Jadi istri saya yang memasak. Jadi dia istilahnya dalam bahasa manusia dia melayani saya dengan apa istilahnya? Dengan masakan tersebut. Kenapa? Karena saya tidak tahu cara memasak. Tapi Tuhan tahu semuanya. Dia tidak perlu dilayani. Ya. Dia tidak perlu dilayani. Jadi kalau demikian pertanyaannya ya, apa artinya mengasihi Allah? Apa artinya mengasihi Allah? Pertanyaannya, bagaimana pada saat kita mengasihi kekasih kita, pacar-pacar kita yang sekarang sudah menjadi istri kita atau suami kita? How was it? Pada saat kita masih berpacaran, ya seharusnya setelah menikah sekalipun harus terus pacaran. Itu seharusnya itu idealnya ya. Kita harus terus lakukan. Bagaimana caranya bagaimana keadaan kita waktu kita masih pacaran? Waduh, kita ingin selalu berkomunikasi, kita ingin selalu bertemu. Kita ingin mengutamakan apa yang diinginkan oleh pacar kita. Jadi angkat-angkat dan lain sebagainya. Jadi mengasihi Allah itu artinya mengutamakan pengenalan akan Allah di atas segala-galanya. Rindu untuk bertemu dengan kekasih kita. Kalau bisa malam itu diperpendek supaya pagi-pagi sudah bisa apa? Bertemu kembali dengan kekasih kita. Itulah sebabnya khotbah saya sahabat lalu. Saya berbicara tentang 2 orang yang sama-sama memiliki satu kerinduan yang sama tentunya ya. Tapi coba kita lihat cara mereka mendapatkan kerinduan tersebut. Yang satu ingin apa? Yaitu orang yang kaya, dia ingin barter dengan Yesus. Apa? Yesus, Rabi, guru yang baik, apa yang saya harus buat supaya saya dapat memperoleh kehidupan yang kekal. Dia ingin barter, bertransaksi, apa yang saya harus buat supaya dapat sesuatu yang engkau dapat berikan kepada saya. Tapi oknum yang kedua yang kita pelajari dari khotbah sahabat lalu saya itu adalah Sakeus. Dia tidak ingin mendapatkan sesuatu ya dari Tuhan. Ya. Dia hanya ingin apa? Mengenal Yesus. Mengenal Yesus. Dia hanya rindu untuk mengenal Allah. Ingin mengenal Yesus, anak Allah ini. Ya, yang mengasihi orang-orang seperti dia. Ada murid-murid Yesus, Simeon, yang adalah juga pemungut cukai seperti Sakeus. Jadi dia rindu, dia bahkan lari, naik di atas pohon. Ya, itu merendahkan diri sekali untuk orang kaya itu, untuk berlari naik ke atas pohon. Tapi hatinya yang rindu untuk bertemu dengan Yesus. Hati yang mengarah kepada Yesus. Jadi dengan kata lain, mengasihi Allah pertama-tama adalah kita seperti kepada kekasih kita. Apa yang kita lakukan? Tulis surat terus. Mungkin atau tulis email, teks-teks terus. Ingin terus bersama-sama. Ingin selalu berada dalam kehadiran bersama ya. Jadi mengasihi Allah artinya melihat, mengenal Allah di atas segala-galanya. Di atas pemberian. Di atas berkat-berkatnya.
Jadi pada saat kita berpikir tentang kasih Allah, jangan seperti orang yang kaya ada barter, Tuhan, ini saya ingin mengasihi engkau, hendak mengasihi engkau, tapi kasih dulu ya kepada saya berkat-berkat-Mu Tuhan. Kasih dulu kepada saya pemberian-pemberian-Mu. Tidak. Mengasihi Allah. Yang kita cari bukanlah pemberian, tetapi si pemberi. Si pemberi. Ya. Filipi 3 ayat 8 katakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Apa itu artinya segala sesuatu? Berkat-berkat Tuhan pun itu termasuk segala sesuatu di sini, saudara. Berkat-berkat Tuhan, Anda bisa memiliki berkat-berkat Tuhan, tetapi kalau Anda tidak memiliki Tuhan pemberi berkat, percuma. Ya, kita dapat saja memiliki berkat, tapi kalau kita tidak memiliki Tuhan pemberi berkat, maka berkat itu apa? Percuma. Segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Seperti Zakeus, dia mau mengenal Yesus. Siapa ini Tuhan ini? Dia ingin lebih dekat. Pengenalan akan Yesus itu utama ya. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Tuhan bisa memberikan begitu banyak berkat, tidak ada salahnya kita memperoleh berkat Tuhan, tidak ada salahnya. Tetapi kalau berkat itu yang kita utamakan di atas Tuhan pemberi berkat, maka itu kita telah salah ya. Itulah sebabnya Yusuf di dalam penjara sekalipun dia tidak apa? Tidak menyalahkan Tuhan, dia tidak merengut, tidak bergumul. Karena apa ya? Ada orang yang sering katakan pepatah ini kan, love God, kasihilah Tuhan, even when things doesn't make sense. Kasihilah Tuhan walaupun saat ini banyak hal yang Anda tidak dapat mengerti. Loh Tuhan, kok saya tiap malam berkhotbah tentang Engkau, atau saya membagikan Injil, saya bagikan firman-Mu, saya mendoakan orang lain. Loh, kok kehidupan saya begini? Kok saya mengalami penderitaan begini? Love God, kasih Tuhan itu bukan karena ada sesuatu yang kita peroleh dari Tuhan, tetapi karena kita ingin lebih mengenal Dia. Itulah sebabnya, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, bukan di sini Rasul Paulus tidak katakan oleh karena berkat-berkatnya lah aku telah melepas. Tidak, Rasul Paulus tidak berbicara tentang berkat. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Supaya aku memperoleh Kristus. Itulah dia. Tuhan ingin agar kita apa? Mengenal Dia. Mungkin kita tidak dapat banyak berkatnya, mungkin kita tetap masih dalam keadaan sakit, mungkin penyakit kita tidak sembuh-sembuh, mungkin masalah dalam keluarga kita nggak selesai-selesai. Itu seringkali dapat terjadi, tapi mari kita tetap mengenal Dia. Pada akhirnya, God will work for good. Mungkin kita tidak lihat sekarang, tapi pada akhirnya Allah akan bekerja untuk kebaikan. Seperti Yusuf, 20 tahun dia harus tunggu, dengan kata lain. Kalau itu memang terjadi, let it be. Tetapi kekuatan Yusuf di dalam penjara, kekuatan Yusuf pada saat dia berada di bawah dengan lain, adalah Tuhan yang dia kenal. Adalah Tuhan yang dia kenal. Jadi inilah, kita harus memiliki pengenalan. Ya. Bagaimana caranya kalau kita sukar untuk dapat apa ya? Untuk dapat memiliki apa? Memperoleh Kristus tersebut ya. Maka mungkin kita dapat berdoa. Apa doa kita? Doa kita berdasarkan Ulangan 36. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu. Atau sunat hati kita ya. Sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap jiwamu. Ya, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Supaya engkau hidup. Jadi kita minta Tuhan, sunat hati saya. Sunat hati saya. Itu yang pertama ya. Yang kedua ini singkat saja saudara ya. Ini pertama, Allah bekerja untuk kebaikan bagi yang mengasihi Dia, dan yang kedua yang terakhir, bagi yang terpanggil. Roma 8 ayat 28 berbicara tentang mengasihi Dia dan mereka yang terpanggil. Kejadian 45 ayat 5, Yusuf berkatakan apa? Tetapi sekarang janganlah bersusah hati, dia katakan pada saudaranya. Dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah telah menyuruh aku mendahului kamu. Allah menyuruh aku, bahasa Ibraninya adalah shalak. Ya. Allah menyuruh aku, shalak artinya to send for a special mission. Jadi dari sejak semula, kenapa
Yusuf bisa bertahan di dalam penderitaannya sebagai budak, sebagai tahanan di penjara raja, karena dia tetap merasa, Tuhan, Engkau memiliki misi untuk saya lakukan. Saya mungkin belum tahu apa itu misi itu, Tuhan. Tapi saya percaya kepada Engkau. Saya mengasihi Engkau. Walaupun keadaan saya saat ini sebagai budak, ya, atau keadaan saya sebagai tahanan. Tapi Tuhan, saya tahu Engkau memiliki rancangan-Mu Tuhan. Dan rancangan-rancangan Tuhan bagi umat-umat yang mengasihi Tuhan hanyalah rancangan kebaikan. Jadi kalaupun saudara dalam keadaan yang tidak enak saat ini, banyak masalah, banyak penderitaan yang Anda hadapi saat ini, ketahuilah, Tuhan tetap, kalau kita tetap mengasihi Dia, Tuhan tetap memiliki rencana yang mungkin saat ini kita belum lihat. Tapi sewaktu-waktu, seperti Yusuf, 20 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, tapi marilah kita dapat melihat bahwa Allah bekerja untuk kebaikan bagi yang terpanggil. Dan pada saat kita memiliki sense of purpose, tujuan, maka tantangan kita itu seperti kita main sepak bola. Saat ini mungkin babak pertama itu kita kalah 3-0. Tapi kalau kita tahu bahwa kalau kita bisa ada yang kasih tahu, jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Nanti di akhir setelah babak kedua kalian akan menang. Pasti 100% kalian akan menang. Maka Anda tidak akan pernah khawatir. Kita akan main dengan bebas, kita akan main dengan lepas, karena adanya jaminan kita pasti menang. Tuhan sudah menjamin kemenangan bagi umat-umatnya. Walaupun kita hanya the remnant church, walaupun kita hanya umat sisa, cuma sedikit. Tapi jaminan kemenangan itu sudah ada, saudara-saudara. Jadi apapun itu, saya tidak tahu keadaan kita masing-masing. Saya tahu keadaan saya pribadi, keadaan saudara masing-masing saya tidak tahu. Tapi dimanapun situasi kita saat ini, di bawah sekalipun, ketahuilah Tuhan memiliki rancangan. Dan kalau kita tetap mengasihi Tuhan, pada akhirnya kita dapat berkata, saya, Pendeta Stephen Rantung, saya tahu sekarang bahwa Allah telah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya yang mengasihi Dia. Dan bagi saya yang telah terpanggil sesuai dengan rencana Allah bagi saya. Dan kalau ini terjadi, biarlah ini menjadi satu hal yang memberikan sukacita pada kita dan kekuatan kepada kita saat ini. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, jika ada tambahan sehubungan dengan pelajaran kita pada saat ini, silakan. Sehubungan inilah setting the stage ya. Kita persiapan di panggungnya ya. Kita sudah melihat bahwa Allah lah yang telah Allah lah yang telah menjadi general di balik kehidupan daripada Yusuf. Dan kiranya Allah juga yang akan menjadi jenderal di balik kehidupan kita. Baik, ada mungkin tambahan atau pertanyaan, silakan. Papi, Mami mungkin? Ada? Oke, terima kasih. Om Ren, silakan Om Ren. Terima kasih, Pendeta. Saya cuma ada satu kutipan saja, statement. Ya, dan Ibu Kesoleh jalan-jalan untuk olahraga, dan kita lewat satu sekolah, ada papan nama sekolah, dan ada juga papan nama tempat pengumuman. Jadi papan pengumuman itu ditulis begini, love and forgive never end with question. Jadi kalau kita mengasihi dan mengampuni, jangan lagi berani itu. Awas, berani bikin lagi kedua kali, nanti lihat. Tidak ada itu. Karena di Alkitab sendiri, Yakobus pasal 1 ayat 5, dia bilang, kalau kurang hikmat, minta dari Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah membangkit-bangkit. Tidak pernah Tuhan berikan. Jadi begitupun ya kita lah sebagai manusia, kadang-kadang harga diri dan lain-lain sudah membuat kita ya mengasihi tapi secara rupa saja, bukan hati. Jadi ini pelajaran yang pas betul dengan zaman kita dewasa ini. Terima kasih, Pendeta. Terima kasih banyak Om Ren. Ada lagi mungkin tambahan atau pertanyaan dari saudara yang ada di Zoom, silakan. Ada? Pendeta, ini ada pertanyaan masuk dari live stream, Pendeta. Ya, silakan. Dari Bapak Nenggolan. Katanya dari keluarga Yusuf tidak ada sifat-sifat yang baik yang buat ditiru oleh Yusuf. Dan Tuhanlah yang membuat Yusuf menjadi orang yang baik. Apakah Tuhan memilih
memilih-milih orang untuk jadi baik. Lalu kenapa Yusuf bisa mengasihi Allah tanpa ada yang menuntun Yusuf? Ya, jadi terima kasih banyak Bapak Nenggolan ya. Jadi memang kalau kita lihat seakan-akan Yusuf sudah mendapatkan apa ya, favorable treatment apa ya, seperti dapat disayangi oleh apa ya, disayangi oleh ayahnya sampai diberikan jubah yang berbeda dengan saudara-saudaranya. Tetapi kita tentunya percaya dengan kemahatauan Allah ya. Kita tidak bisa memiliki mencoba untuk menganalisa kenapa hanya Yusuf, tetapi kita lihat Tuhan memiliki apa? Kemahatauan yang pertama yang dapat kita lihat ya. Dan saya percaya selain kemahatauan itu juga ya, Tuhan juga memiliki pandangan yang kita tidak bisa ketahui. Kenapa saya katakan demikian? Kenapa? Oleh sebab bukan hanya Yusuf yang mendapatkan berkat. Coba kita lihat. Ya, walaupun Yusuf adalah tokoh yang kita sudah pelajari ya, bagus sekali, semuanya bagus kita sudah lihat dari Yusuf. Tapi coba lihat, kenapa Yesus bukan datang dari keturunan Yusuf? Kenapa Yesus harus datang dari keturunan Yehuda? Siapa ini Yehuda? Oh, Yehuda ini yang kacau. Dialah yang mengeluarkan suara untuk suruh jual Yusuf. Bukan hanya itu saja, dialah juga yang bersinah dengan anak mantunya sendiri. Ya, dengan anak mantunya sendiri di Kejadian 38. Tapi kenapa keturunan Yehuda yang dapat apa? Menjadi nenek moyang daripada Yesus Kristus, Daud dan semua. Lalu kenapa pada saat diberikan berkat oleh Yakub, yang mendapatkan berkat yang lebih besar itu justru Yehuda daripada Yusuf? Dengan kata lain, atau keturunan Yusuf ya. Yusuf cukup istimewa, kedua anaknya itu diukur jadi dua dengan kata lain ya. Dapatkan berkat. Tetapi disinilah kita lihat, bukan hanya Allah telah memiliki satu pilihan, dan kita ketahui dari apa yang terjadi dengan Yusuf. Yang terjadi adalah apa? Memang tidak salah pilihan Allah bagi Yusuf untuk apa? Memelihara satu apa? Memelihara satu apa? Bangsa, atau banyak orang yang diselamatkan melalui Yusuf. Tapi pada saat yang bersamaan juga kita bisa melihat pertobatan itu yang terjadi kepada Yehuda. Itu satu khotbah yang menarik yang dapat kita lihat ya. Sehubungan dengan Yehuda. Bagaimana pertobatannya dia telah menyebabkan Yehuda, orang yang menjual Yusuf sebagai budak, dialah yang bersinah dengan anak mantunya sendiri. Tetapi dari dialah, karena dia yang bertobat, maka keturunan dia menjadi juru selamat. Jadi sinilah kita lihat tidak juga Allah pilih kasih, artinya Allah dalam kemahatauannya dia tahu, tetapi juga kita dari kisah Yusuf dan saudara-saudaranya kita bisa melihat bahwa pertobatan itu telah membawa satu hal yang baik, yang terbaik, dan seperti yang dapat kita lihat dari kehidupan Yehuda. Terima kasih Bapak Nenggolan. Mudah-mudahan ada yang mau tambahkan jawaban terhadap pertanyaan Bapak Nenggolan. Jika ada, silakan. Jika tidak ada, apa sudah terjawab, Dek? Apa dua-dua poinnya? Ada 2 poin tadi sepertinya. Iya, pendeta, sudah terpendeta. Oh, sudah terjawab. Terima kasih. Terima kasih Bapak Nenggolan. Ada lagi dari live stream, Dek? Tidak ada, pendeta. Cuman kita ada sedikit pertanyaan, pendeta, mengenai Roma 8 ayat 28 itu, pendeta. Oke. Sempat berpikir, itu yang mengasihi, yang terpilih sesuai dengan rencana. Apakah ada yang mengasihi tapi tidak terpilih atau tidak termasuk dalam rencana? Maksudnya itu di dalam rencana itu seperti apa, pendeta, lebih jelasnya? Terima kasih banyak, Dek. Jadi apakah yang terpilih itu hanya pendeta Rantung itu yang yang pendeta gitu ya? Tidak. Ya, firman Tuhan kepada kita seluruh, kita semua murid-muridnya ya, jadikanlah segala bangsa muridku. Jadi kita semua itu sudah terpilih. Bukan hanya itu saja, bukan hanya perintah itu bukan hanya diberikan kepada pendeta Stephen Rantung, tapi kepada kita semua. Lalu berikutnya, masing-masing kita itu memperoleh karunia-karunia rohani. Masing-masing, tidak ada yang tidak. Ya mungkin ada yang punya 5, ada yang punya 3, tapi minimal ada 1. Dan kalau Anda pun punya 1 karunia rohani, lalu Anda mau minta kepada Tuhan. Ya, ada banyak orang yang minta, Tuhan saya dapat 1 karunia, tapi saya memerlukan karunia ini untuk menunjang karunia ini. Tolong berikan kepada saya. Jadi ada hal-hal yang bisa kita minta untuk mensupport 1 karunia rohani yang Tuhan sudah berikan pada kita, maka Tuhan dapat apa? Berikan, tidak heran. Perumpamaan talenta kita lihat Tuhan bisa lipat gandakan. Ya, dengan kata lain, diberikanlah berlipat ganda. Itulah yang dengan kata lain, kita semua itu dipanggil. Kita semua telah dipanggil.
Pertanyaannya, apakah kita melipat gandakan karunia-karunia tersebut atau kita simpan? Ya, itulah sebabnya kita semua sudah memiliki misi, dengan kata lain. Kita semua telah dipanggil, kita semua memiliki misi untuk menjadikan segala bangsa muridku dengan segala sesuatu yang kita lakukan, entah di tempat kita bekerja, sebagai perawat, sebagai accountant, sebagai apapun kita dapat apa? Menjalankan misi-misi Tuhan. Terima kasih, Dek. Mudah-mudahan bisa menjawab, Dek. Bisa, pendeta. Kita semua dipanggil ya. Oke, terima kasih, Dek. Baik, ada lagi saudara sekalian? Jika tidak ada lagi, kita akan masuk ke bagian kedua dari pembahasan kita, yaitu hal-hal yang kita akan doakan. Silakan, saudara sekalian. Kita tentunya akan terus, Ibu Shana Laluan, waktu lalu sudah ingin kita mendoakan terus anak putrinya, Saudari Jane Rondonuwu ya. Kami akan terus mendoakan Jane. Ya. Saya juga waktu lalu saya sempat berbicara langsung dengan Jane dan saya akan terus berbicara dengan Jane. Ya. Kita akan terus doakan Jane. Kita bersyukur, saya lihat ada nama Gina, mungkin ini Ibu Gina ya. Ya, kita bersyukur Ibu Gina juga sudah bersama-sama dengan kita. Baik, ada lagi hal-hal yang dapat kita bawakan dalam doa. Saudara-saudari sekalian, silakan. Ada yang dari live stream, Zoom, dari Zoom. Ada? Oh, Ketua Lalaki, silakan Ketua Angli. Di-unmute dulu, ya. Makasih pendeta, puji Tuhan. Nah, kami boleh tiba dengan selamat dari Tennessee lagi. Nah, tadi ya lagi masih dalam mobil, tapi kami sudah tiba di rumah di parkiran. Oh, oke. Nah, ya, selama perjalanan dari hari Jumat sampai puji Tuhan. Dan kedua kami mau tolong minta didoakan. Kemarin kakak ipar saya perempuan namanya Nice Soputan. Nice? Nice. Ya, dia dalam keadaan sakit, ada kena stroke ringan. Jadi tolong didoakan pendeta. Ya. Terima kasih pendeta. Sama-sama. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk Ibu Lucy pada hari berapa lalu. Thank you pendeta. Tuhan memberkati. Terima kasih. Ada lagi saudara sekalian, Regan, silakan Regan. Di-unmute dulu, ya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Tolong doakan Adriana sama Al yang pada saat ini lagi demam. Oh, Adriana dengan siapa? Al, si anaknya si Hana. Hana punya anak. Anaknya siapa Al ini? Hana. Oh. Ya. Lagi demam mereka. Jadi tolong doakan. Oke. Ya. Terima kasih Regan. Ya, ada lagi? Bagaimana dengan yang lainnya ada kira-kira? Ada kabar bagaimana dengan Ibu Abutan? Bagaimana dengan adiknya Ibu Saudari Teni Abutan? Ada yang tahu kabarnya? Iya, tadi Ibu Debita Abutan kata tetap tolong doakan, pendeta masih kritis di ICU. Oh, oke. Ya. Ya, kita akan terus doakan. Terima kasih. Bagaimana Ibu Siregar, Dek? Sudah vaksin keduanya berhasil dengan baik? Bapak Siregar? Sudah lebih Tidak baik. ada masalah apa-apa ya? Tidak ada. Amin. Aman. Semua yang pertama. Yang pertama yang demam. Lebih sebab demam. Ini yang kedua tidak ya? Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama Bapak Siregar. Ada lagi? Silakan. Bagaimana Pendeta Muda Tulus dengan Saudari In? Sudah tiba, Dek? Belum dapat kabar lagi, pendeta. Harus mereka baru berangkat jam tadi sore ya, mungkin sekitar jam 3 atau jam 4. Oh, oke. Baik, jika tidak ada lagi kira-kira? Oh, ada permintaan doa dari Oh ya, silakan, Dek. Dari Miriam, pendeta kata tolong doakan mamanya yang sedang sakit sekarang di Filipina ya. Iya, Ibu Rosita ya. Iya. Lalu dari Tante Ellen Mokalu, Tante Foni Mokalu katanya tolong doakan kakaknya Semi yang lagi ada di rumah sakit karena kena accident, pendeta.
Oh, Semi ya? Iya. Oh, Semi Mokalu. Ya, lalu dari Om Wellem katanya tolong doakan anaknya Kimberly lagi ulang tahun yang kedua, Oh, dan juga ada dari Ibu Nisha Dumas katanya tolong doakan dia juga ulang tahun hari ini. oh oke. Kimberly ya. Jadi Ibu Dumas ya. Baik. Ada lagi? Jika tidak ada, lagi, mari kita bersatu di dalam doa ya. Kita berdoa bersama-sama. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami telah melihat satu pelajaran yang begitu indah dari kitab Kejadian, Fatsalnya, khususnya Fatsal 45, bagaimana Yusuf yang telah mengampuni saudara-saudaranya. Dan kami hanya bisa melihat Tuhan, segala sesuatu itu telah terjadi bukan karena kekuatan, pengetahuan yang Yusuf miliki, tetapi Allah yang telah bekerja di dalam diri Yusuf, yang telah mengampuni saudara-saudaranya bahkan jauh sebelumnya Tuhan. Kami rindu untuk memiliki kekuatan tersebut Tuhan. Kami memiliki banyak mungkin yang ada dalam pikiran kami, orang-orang yang telah menyakiti kami. Tapi kami rindu Tuhan untuk memiliki roh pengampunan yang bukan berasal dari diri kami, bukan yang sesuatu yang kami hasilkan, tapi yang berasal dari Engkau Tuhan. Sehingga kami dapat mengampuni saudara-saudara kami yang telah bersalah atau melakukan kesalahan kepada kami. Tuhan, kami bersyukur karena kekuatan pelajaran ini. Dan biarlah kami dapat selalu mengenal Engkau. Biarlah kami ingin selalu rindu untuk dekat dengan Engkau. Seperti kami saat ini, malam hari waktu New Jersey, siang, sore hari waktu California, pagi waktu Indonesia, tengah malam waktu Eropa, kami datang kepadamu Tuhan. Karena kami rindu untuk mengenal Engkau. Karena kami melihat pada saat kami mengenal Engkau, maka kekuatan surga itu dapat menjadi bagian kami. Kami dapat dibantu, diberikan kekuatan untuk menghadapi tantangan-tantangan kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, banyak di antara kami saat ini yang sedang berbakti, mungkin dalam keadaan sakit. Masalah-masalah kesehatan yang kami miliki. Kehilangan-kehilangan yang kami miliki oleh sebab kekasih-kekasih kami yang Tuhan sudah izinkan untuk beristirahat. Tapi kami tetap kuat. Bukan karena kami kuat Tuhan, tapi Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Kami rindu untuk terus mengenal Engkau Tuhan. Tuntunlah kami agar kami lebih mengenal Engkau. Menjadikan Engkau yang terutama di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami ingin bersyukur bersama-sama dengan keluarga Lalaki Soputan yang telah Engkau tibakan dengan selamat di New Jersey. Perjalanan sejak hari Jumat yang lalu, hadiri acara pernikahan di Tennessee, dan juga di tengah-tengah acara ini kami juga dapat merayakan berkat Tuhan, kasih Tuhan kepada Ibu Lucy, Lalaki Soputan yang sudah bertambah usianya. Dan kami melihat bagaimana tuntunan Tuhan sajalah yang telah memberikan kekuatan kepada Ibu Lucy, telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan semangat yang terus bergelora untuk tetap menjalankan rancangan-rancangan surga di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa bagi keluarganya di Indonesia. Khususnya kami ingin berdoa bagi Ibu Nice Soputan yang mengalami stroke ringan. Kami berdoa Tuhan, jika Engkau berkehendak, jika ini dapat membawa sehingga namamu dapat lebih dikenal, jika Engkau kerinduan keluarga agar ini dapat menjadi satu hal yang membawa keluarga Soputan itu lebih dekat kepada Tuhan, lebih memiliki kebenaran-Mu sesungguhnya, maka biarlah jika itu Engkau kehendaki, kesembuhan itu dapat menjadi bahagian Ibu Nice Soputan. Kekuatan dari surga dapat menjadi bahagiannya. Kami juga berdoa bagi saudari kami lainnya dalam keadaan sakit. Kami ingin secara khusus mendoakan permohonan saudara Regan bagi putrinya Adriana, dan juga anak daripada saudari Hana bernama Al yang dalam keadaan demam saat ini sakit. Kami berdoa Tuhan akan menjamah Adriana dan Al, sehingga kesembuhan dari surga dapat menjadi bagian kedua anak Tuhan ini. Kami juga ingin terus berdoa bersama-sama dengan keluarga besar Abutan yang mendoakan bagi keluarga mereka, adik mereka, saudari Teni Abutan yang dalam keadaan kritis saat ini. Tuhan, sekali lagi Tuhan, kami bermohon, jika Engkau berkehendak, tentunya tidak ada yang mustahil. Walaupun dokter, walaupun siapapun menyatakan ini adalah satu hal yang tidak memungkinkan atau kritis, tetapi jika Engkau berkehendak untuk kesembuhan dapat terjadi, maka untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan, atas kemurahan-Mu saja itu tentunya dapat terjadi. Kami juga ingin terus berdoa bagi saudara-saudari kami lainnya. Kami ingin terus menyebutkan nama Bapak Alden
Sihotang. Kami ingin terus membawakan Bapak Johan Tambuun Tuhan dalam tangan kasih-Mu. Kami ingin terus menyebutkan Tante Yeni Poluan. Lalu Ibu, pada saat ini juga Tuhan kami ingin membawakan di dalam doa ibu daripada saudari Miriam Lingga Lim Tuhan. Kami ingin berdoa kiranya jamahan surga akan menjamah Ibu Rosita. Sehingga dengan kekuatan yang Engkau berikan kepadanya, dengan semangat yang berasal dari surga, maka segala macam penyakit apapun yang dia sedang alami saat ini dapat dia kalahkan Tuhan. Dapat Engkau melalui tangan dokter, obat-obatan itu akan memberikan satu kesehatan, satu kekuatan yang lebih sempurna bagi Ibu Rosita Lim. Hal yang sama kami ingin berdoa bersama dengan keluarga Ibu Foni pada saat ini Tuhan. Kami ingin berdoa bagi saudara Semi Mokalu yang menghadapi accident pada saat yang lalu. Kami berdoa jamahan surga kiranya akan dapat menjadi bagian saudara Semi Mokalu. Sehingga ini bukan hanya bawakan sukacita bagi Ibu Ellen, Bapak Jamintan, dan seluruh keluarga besar mereka Tuhan, tapi bagi kami semua. Karena Tuhan yang mendengarkan dan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu permohonan kami. Kami juga ingin bersyukur bersama-sama dengan Kimberly Rondonu yang berulang tahun. Kami melihat bagaimana ini menjadi sukacita bagi keluarga Rondonu Rantung, bagi Om Wellem. Bersukacita oleh sebab Kimberly yang Tuhan sudah tambahkan usianya saat ini. Biarlah anak Tuhan ini akan bertumbuh menjadi anak yang bukan hanya dengar-dengaran kepada orang tua, menurut kehendak orang tua, tetapi memenuhi semua rancangan surga yang Tuhan sudah miliki bagi Kimberly. Berkatilah Kimberly, berkatilah keluarga Rondonu Rantung Tuhan. Hal yang sama, hamba-Mu ingin mendoakan secara khusus Ibu Dumas juga, yang selalu ingin dekat dengan Tuhan. Dia selalu berbakti bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan saudara-saudara kami lainnya. Dan pada saat ini, Ibu Dumas juga berulang tahun Tuhan. Tuhan, kami hanya bisa melihat jejak-jejak penyertaan Tuhan yang bersama-sama dengan Ibu Dumas. Kami berdoa kiranya ini akan terus menerus menjadi bagiannya. Kami terus berdoa bagi orang-orang tua kami. Kami bersyukur vaksin kedua dari Ibu Siregar telah berhasil dengan baik. Kami berdoa kiranya kekuatan kesehatan akan selalu menjadi bagian Ibu dan Bapak Siregar. Dapat menjadi bagian juga kekuatan dari surga. Dapat menjadi bagian papi dan mami di South Carolina. Tuhan membantu mereka sehingga mereka terus dapat menjalankan misi Tuhan yang masih Tuhan tetapkan bagi papi dan mami. Demikian juga bagi Om Rain dan Tante Evelyn. Kekuatan surga bukan hanya menjadi bagian mereka, tapi juga bagi kami umat-umat Tuhan, anak-anak mereka, kiranya kekuatan itu selalu menjadi bagian kami. Dan pada saat ini Tuhan, hamba-Mu terus berdoa juga bagi semua yang membawakan permohonan-permohonan pribadi. Kami ingin berdoa bersama-sama dengan Evi dan Angel, khususnya bagi kesehatan Ibu Angel Louis, Ibu Nilda Perez, Tuhan kami berdoa kiranya penyertaan surga dapat menjadi bagian mereka. Hamba juga ingin secara khusus mendoakan pendeta muda Tulus Nainggolan dan Iin yang dalam perjalanan mereka dari California menuju ke New Jersey. Sertailah mereka Tuhan. Biarlah tuntunan penyertaan malaikat yang suci membawa mereka tiba dengan selamat di New Jersey. Kami akan bersukacita bersama-sama. Dan pada saat ini juga hamba-Mu ingin secara khusus membawakan saudari Jane Rondonu Tuhan yang dalam keadaan sakit di Philadelphia. Kami bermohon kiranya Tuhan menjamah Jane. Kekuatan surga, ya, damai dari surga akan selalu menjadi bahagiannya. Penyerahan yang dia sudah selalu miliki kepada Tuhan akan menjadi satu kekuatan yang bukan hanya memberikan kekuatan kepada Jane, tapi juga menjadi kekuatan Joanne dan seluruh keluarga besar, khususnya Ibu Shana Laloan yang ada di Jakarta, Indonesia. Biarlah tidak ada kecemasan ataupun hal-hal lainnya, tapi penyerahan yang sepenuhnya dapat menjadi bagian keluarga besar mereka. Hamba-Mu juga ingin berdoa secara khusus bagi Ibu Gina yang juga berbakti bersama-sama dengan kami pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Gina dalam segala usaha-usahanya dia lakukan. Rancangan-rancangan surga akan selalu menjadi bagiannya. Hamba-Mu juga ingin berdoa secara khusus bagi Dede, bagi Elisa Siregar. Kiranya Tuhan akan menuntun dia dengan hikmat, kebijaksanaan, akal budi dari surga. Dengan segala sesuatu yang dia lakukan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pelayanan-pelayanan yang Dede lakukan, kiranya misi-misi Tuhan bagi Dede akan terus berlangsung, berlanjut, dan bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar, Engkau sudah menjawab segala permohonan-permohonan kami, doa-doa kami. Sempurnakanlah jika ada yang kurang Tuhan. Segala sesuatunya ini telah hamba bawakan Tuhan. Hanyalah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin.
Sekali lagi terima kasih banyak saudara sekalian yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak untuk acara ibadah kita. Sampai kita bertemu di waktu yang sama besok ya dengan satu pembahasan yang lebih menarik lagi tentang pengampunan yang dapat kita pelajari bersama. Sampai bertemu, tetap ikuti protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan, stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati kita semua.